Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Udwini Salfais, nomor absen 21 dari kelas TI 2D. Di sini pada mata kuliah Desain dan Pemrograman Web, saya akan mempresentasikan hasil kerja saya mengenai landing page yang berisikan CV atau personal portfolio yang telah saya buat. Pada landing page saya ini, saya menggunakan struktur websitenya sebagai berikut, yaitu ada header, dan yang kedua ada body. Pada bagian bodinya ini saya menggunakan dua kolom. Yang pertama yaitu kolom pembuka atau opening. Yang kedua ini adalah kolom isi, yaitu isi dari CV atau personal portfolio saya yang berisikan profile, experience, my projects, dan my interest di bagian kontainer sebelah kanan. Sedangkan kontainer sebelah kiri ada foto profil saya, kemudian ada status pekerjaan saya, ada kontak info, education, bahasa yang saya pahami, dan bahasa pemrograman yang saya kuasai. Dan di bagian akhir ada footer. Dan di footer ini memuat mengenai tentang copyright dan author dari website ini, yaitu saya sendiri. Saya mulai untuk penjelasan pertama mengenai navigasi bar. Pada navigasi bar, yaitu di bagian header, di sini pada bagian navigasi barnya saya menggunakan tag HTML, yaitu table yang dapat dilihat pada kode program saya berikut. Jadi di kelas tabel berikut, tabel navigasi di sini, saya bisa menampilkan border dari tabel saya untuk kemudahan pemahaman. Jadi di sini saya menggunakan satu baris dengan 5 kolom, atau mohon maaf kalau kebalik, atau 5 kolom atau satu baris, mohon maaf. Saya rada lupa mengenai baris dan kolomnya. Yang pada intinya di setiap kotakan ini berisikan 5 fitur. Yang pertama ada fitur ke home, 2 profile, 3 experience, my project, dan interest. Jadi pada setiap fiturnya ini saya dapat mengakses langsung pada bagian body di kolom kedua. Semisal profile, saya bisa langsung menuju ke profile saya. Kemudian ada experience, my projects, dan interest dengan penjelasan dalam menggunakannya. Saya menggunakan tag A. Kemudian untuk scroll behaviornya saya menggunakan smooth. Jadi saya tinggal memanggil tag HTML di sini dan saya menggunakan smooth. Misal saya menggunakan inherit, maka hasilnya tidak sama seperti smooth. Jadi kalau misalnya smooth tadi pergerakannya itu lebih lambat, sedangkan inherit itu seperti langsung. Jadi kalau ada jedanya itu langsung skip, bukan pelan-pelan, pelan-pelan turun. Saya kembalikan lagi menjadi smooth. Kemudian pada body ini, pada bagian body, saya menginputkan logo. Di logo ini saya menggunakan img, kemudian saya menginputkan logo.png yang telah saya masukkan pada satu folder project yang sama, yang berupa file PNG. Kemudian saya mendeklarasikannya menggunakan kelas logo, yang di sini nanti saya gunakan untuk mengatur margin bagian kiri, atas, dan lebar maksimal. Misal lebarnya saya ubah, misal jadi 100 px, maka akan semakin mengecil, dan misal saya kembalikan menjadi 200 px, maka akan semakin membesar. Kemudian pada bagian opening atau di bagian body yang kolom pertama,
Di sini saya menginputkan dua gambar. Yang pertama yaitu gambar shape yang saya buat di Figma, kemudian saya import di website saya, dan gambar saya sendiri untuk mempertegas profil dari diri saya. Dan untuk pergerakan atau animasi yang saya buat ini, saya menggunakan salah satu fitur di CSS, yaitu fitur hover. Sehingga apabila saya menggunakan hover, yang di sini saya mendeklarasikannya ya gambar shape yang bagian backgroundnya itu dengan kelas shape, kemudian yang gambar saya sendiri yaitu menggunakan kelas IAM. Di sini nanti saya bisa menggerakkan bagian backgroundnya ini untuk ke atas, yaitu pengaturannya antara image, shape, dan IAM. Untuk penjelasannya berhubung karena durasi, maka akan saya persingkat ke tag div yang bagian class detail, yaitu pada bagian ini saya menggunakan H1 untuk I'm Edwin, kemudian bagian isanya saya menggunakan span. Dan untuk kalimat ini adalah link page sampai kerja saya ini saya menggunakan tag P. Bagian berikut, kemudian untuk download CV-nya saya menggunakan tag A untuk menyambungkannya nanti, untuk menyambungkan website portofolio saya nanti yang berbentuk JPG atau PDF agar bisa di-download ke link downloadnya. Kemudian di bagian body kolom kedua, di sini saya menggunakan fitur tabel lagi pada bagian kontak info, dan yang kedua yaitu pada bagian profile dan experience. Jadi pada kolom kedua ini saya menggunakan kelas container, dan pada kelas container ini saya bagi menjadi left side, kelas left side dan right side. Jadi di left side ini dan di bagian right side maka akan dibagi sebagai berikut. Jadi left ini merupakan bagian yang ada background berwarna biru, sedangkan yang bagian kanan itu bagian right side. Dan di bagian profile text atau IMJBX yang sudah saya deklarasikan pada HTML-nya, yaitu sudah saya deklarasikan pada kelas profile text. Di sini saya menggunakan tabel untuk mengatur jarak dan mengatur tata letak dari gambar profile saya. Dan yang kedua, di sini saya menggunakan kontak info. Di kontak info ini saya menggunakan fitur yang ada di salah satu website yang saya temukan. Jadi di sini saya memanggil sebuah ikon menggunakan kode tag berikut yang bisa saya tunjukkan dari font berikut. Semisal saya import address book, jadi saya nanti tinggal ambil kode programnya, kemudian saya importkan ke sana. Dan cara awalnya terlebih dahulu saya harus mengimportnya menggunakan libraries yang ada di sini. Semisal librariesnya ini yang versi 4.7.0. Jadi di bagian awal, di bagian ini, saya harus mengimportnya terlebih dahulu agar bisa digunakan. Jadi akan muncul tampilan sebagai berikut. Gambar telepon, pesan, global, LinkedIn, dan Maps. Kemudian di sini saya sudah mengatur kontak info saya saya yang dapat dihubungi oleh orang lain. Kemudian di bagian left side, saya juga menginputkan latar belakang pendidikan saya. Di latar pendidikan ini saya menggunakan H3, tag H3 dengan mendeklarasikan menjadi class title yang nanti akan saya atur pada CSS.
Saya mengatur warna fontnya, kemudian teks transformnya, kemudian tebal tipisnya menggunakan font weight, letter spacing, dan margin ke bawahnya di CSS berikut. Di H3, kemudian saya menggunakan fitur penomoran atau istilahnya daftar isi menggunakan tag ULLI. Kemudian di sini ada H5, H4. H5 saya gunakan untuk tahunnya yang saya beri warna biru dan ada H4 yang saya gunakan untuk memberikan nama institusi pendidikan yang saya jalani. Jadi di sini di kontak info ULLI-nya pertama itu eh, saya menggunakan list style non. Jadi list style non ini berfungsi untuk menghilangkan angka titik dari daftar berikut. Jadi di tahunnya ini ada titiknya sehingga harus saya hilangkan menggunakan list style non pada CSS. Sehingga akan menunjukkan tampilan yang lebih rapi. Kontak info bahasa dan di sini saya menggunakan untuk bagian ukurannya saya menggunakan div, kemudian stylenya saya atur dengan kelebarannya 80%, sehingga apabila diatur 80%, maka akan muncul pemenuhan dari kolom ukuran berikut. Semisal saya ganti dari, semisal bahasa Jawa, saya yang awalnya 90%, semisal saya rubah menjadi 10%, maka akan turun menjadi 10%. Apabila saya naikkan kembali menjadi 80%, maka akan naik lagi menjadi 80%. Yang di sini saya atur menjadi 100% pada CSS-nya dengan position relatif, lebarnya 100%, tingginya 6px, kemudian displaynya blok warnanya seperti berikut, dan margin atas bawahnya 515px untuk mendapatkan posisi jarak yang pas antara atas dan bawahnya. Dan untuk bagian programming language hampir sama logika pembuatannya seperti language. Masuk pada bagian right side. Pada bagian right side ini, saya menggunakan div class right side. Kemudian di bagian rangkuman ini, pada rangkuman bagian profile, saya menggunakan tag H2 dengan kelas title 2 pada kalimat profile. Kemudian pada bagian ini saya menggunakan tag P, yaitu paragraf. Kemudian saya atur pada CSS-nya pada rangkuman profilnya dengan margin margin bawahnya yaitu 50px. Kemudian dengan title-nya dengan warna hitam dengan menggunakan tag transformnya yaitu uppercase, letter spacingnya 1px dan margin bottomnya 10px. Dan di bagian paragrafnya saya juga menggunakan warna hitam abu-abu dengan hashtag 333 dengan kode 333. Kemudian pada bagian experience di sini saya menggunakan margin atasnya yaitu 60px. Kemudian di sini saya menggunakan fitur tabel. Pada bagian ini saya menggunakan fitur tabel dengan tinggi 100% dan lebarnya saya atur 100%. Kemudian di sini saya menggunakan tag TRDD dengan saya gunakan untuk membentuk 3 poin, yaitu pertama dari experience kerja saya yang pertama, kedua, dan ketiga dengan melihat dari kode program berikut agar lebih jelas saya gunakan border. Jadi di sini saya menggunakan 2 baris dengan 4 kolom, sehingga di tiap masing-masing kolomnya itu saya bisa inputkan data yang ingin saya masukkan. Kemudian saya matikan lagi bordernya karena sudah saya jelaskan.
Terus masuk pada bagian project. Di bagian project ini, untuk nama projectnya saya menggunakan H2, yaitu agar tulisannya kalau semisal pakai tag H2 itu semakin membesar. Kemudian saya mendeklarasikan kelasnya yang di bagian bawahnya ini dari judul projectnya itu menggunakan title underscore YT, dan saya berikan judul video presenter berita. Kemudian untuk tahun pembuatannya itu saya menggunakan tag H5. Dan untuk menampilkan videonya saya menggunakan fitur yang ada di YouTube, semisal saya menampilkan video berikut. Cara untuk mengimportnya ke website adalah sebagai berikut. Jadi kita sematkan, kita copy, terus kita masukkan kepada di bawah tag H5 di sini. Misal saya masukkan, maka yang keluar di portofolio saya akan masuk seperti ini. Apabila saya cancel, maka project saya akan kembali lagi. Saya menyematkan dua video project yang pernah saya lakukan selama di perkuliahan semester 1 dan 2. Kemudian lanjut ke interest atau hobi yang saya punya. Di sini hampir mirip dengan cara saya menggunakan logo ikon pada kontak info yang ada pada di sini. Jadi saya mengimportnya dari website Font Awesome dengan cara yang hampir sama. Kemudian di sini pada title-nya saya menggunakan H2 lagi, dengan saya deklarasikan kelasnya nanti di CSS itu menjadi title 2. Kemudian di sini saya menggunakan tag ULLI yang di sini nanti berfungsi untuk digunakan sebagai daftar isi, dan untuk menghilangkan poin-poin dari daftar isi itu saya menggunakan di CSS itu list style-nya saya jadikan non. Jadi kalau semisal saya jadikan satu-satu seperti ini, maka nanti untuk pengaturannya akan lebih mudah. Jadi seperti mengkotak-kotak seperti tabel. Dan yang terakhir, itu di bagian footer. Di bagian footer ini saya menggunakan kelas footer, kemudian saya mendeklarasikan lagi yaitu kelas footer konten yang di sini memuat Edwin Portfolio dengan tag H3, kemudian di sini saya menggunakan tag paragraf, dan di sini untuk bagian ikonnya hampir sama seperti bagian interest dan kontak info tadi. Saya juga mengimport kembali dengan saya deklarasikan menggunakan kelas sosial, dan di bagian sini saya menggunakan tag ULLI kembali untuk memasukkan masing-masing ikonnya pada setiap daftar isi, dan saya hilangkan titiknya atau poin-poinnya itu menggunakan list style non. Kemudian bagian footer yang bawah di sini memuat mengenai copyright, tanggal pembuatan dan author dari pembuatnya yaitu saya sendiri. Dan di sini saya menggunakan tag P bagian ini untuk menjelaskan mengenai yang saya sebutkan tadi tentang tanggal pembuatan dan nama pembuat. Sekian dari presentasi saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.